Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 32. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 10. Tuhan Yesus memberkati.
Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Di dalam ayat 2-5, sikap yang benar terhadap harta dan pekerjaan dengan sikap yang salah atau keliru. Sikap yang benar terwujud dalam pengelolaan hidup yang benar, terwujud dalam mengelola hidup yang rajin dan bertanggung jawab. Dan ini adalah sikap yang berkenan di mata Tuhan, sehingga berkat-Nya melimpah. Tetapi sebaliknya, orang malas sama saja dengan orang fasik yang mengharapkan kekayaan lewat jalan pintas atau kecurangan, dan sikap seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Di pasal ini, Amsal bukan mengajari kita untuk anti akan kekayaan, tetapi agar waspada menghadapi sikap yang keliru terhadap harta tersebut. Di dalam ayat 6-14 membicarakan masalah keselarasan hati dan kata-kata. Hati adalah pusat kehidupan. Bila orang memiliki hati yang benar, seharusnya kata-kata dan perbuatannya pun mendatangkan kebaikan bagi sesama dan berkenan bagi Tuhan. Sebaliknya, kebodohan dan kelicikan dalam kata dan tindakan lahir dari hati yang jahat. Akibat dari tindakan dan perkataan yang jahat biasanya bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga membinasakan diri sendiri. Amsal ini mengingatkan kita di dalam segala hal, di mana kita harus menghindari hati dari motivasi yang salah. Dari batin yang tidak benar akan lahir sikap, perilaku, dan perkataan yang tidak benar. Dan ini akan berakibat kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Betapa kita sangat memerlukan hikmat, karena tanpa hikmat kita menuai kehancuran dan menyeret orang lain di dalamnya. Dan modal utama kita untuk memiliki hikmat adalah takut akan Tuhan. Didikan Tuhan dimulai dari sikap hati yang mau diajar dan tidak malas belajar. Sikap hati yang benar menundukkan diri untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan pada disiplin yang diterapkan Tuhan membawa berkat yang nyata dalam hidup ini, yaitu umur panjang di dalam ayat 27 dan hidup penuh kebahagiaan di dalam ayat 28. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dalam berkata-kata. Biarkan hati dan pikiran yang sudah dikuduskan. Tuhan mengendalikan kata-kata kita dan bukan sebaliknya, yaitu kata-kata kita yang mengendalikan sikap. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita dipikirkan matang-matang, apakah itu menjatuhkan orang lain atau memberkati. Betapa banyaknya kata-kata yang salah mengubah persahabatan jadi permusuhan, damai sejahtera menjadi medan peperangan, simpati dan empati menjadi kecurigaan dan dendam. Terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan, sehingga dengan demikian tidak berasal dari Tuhan. Kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenanan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.